Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, rencana Kementerian Agama yang akan mensertifikasi penceramah menuai polemik. Suara penolakan akan rencana tersebut bahkan datang dari DPR dan MUI. Kemenak pun mengubah program tersebut setelah mendapatkan masukan dan arahan dari berbagai pihak. Kementerian Agama akhirnya mengganti istilah program penceramah bersertifikat menjadi program penguatan kompetisi penceramah agama. Program ini dirilis Kementerian Agama pada 18 September 2020 lalu yang dilakukan Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi. Sebelumnya program ini dikritik berbagai pihak mulai dari Komisi 8 DPR RI hingga Majelis Ulama Indonesia. Menurut Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto, penyebutan penceramah dan kelayakannya sebagai ulama dikembalikan kepada masyarakat. Hal-hal yang masih dalam kajian atau belum menjadi keputusan, apalagi belum ada kesepakatan di antara kita, sebaiknya kita bicarakan terlebih dahulu. Dalam rapat itu, Menteri Agama Fahrul Razi menyatakan program penceramah bersertifikat ini bertujuan untuk menyatukan narasi keagamaan dan kebangsaan dalam satu napas. Tidak akan pernah ada petunjuk lanjutan kita bahwa yang boleh berceramah hanya yang punya sertifikat. Tidak. Justru memberikan pembekalan ini kami harapkan semakin banyak penceramah agama yang bisa menyatukan dalam ceramahnya antara masukan keagamaan dan masukan kebangsaan, wawasan kebangsaan dalam satu napas. Kritik juga datang dari Majelis Ulama Indonesia. Pada Selasa 18 September 2020, Rapim MUI memutuskan program sertifikasi penceramah dianggap berpotensi disalahgunakan pihak-pihak tertentu untuk mengendalikan kehidupan keagamaan. Melalui program ini, rencananya penceramah yang ingin memiliki sertifikasi harus melalui 3 tahap, yakni penilaian pengembangan individu, kemampuan fikih, dan yang terakhir terkait monitoring. Program ini tidak hanya dilaksanakan oleh Ditjen Bimas Islam, tapi juga Ditjen Bimas Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, serta Pusat Pembinaan dan Pendidikan Pusbindik Konghucu. Khusus terkait penceramah agama Islam, Kemenak akan menguatkan kompetensi pada 8.200 penceramah agama. Sebenarnya bukan sekali ini saja Kemenak menyiapkan program penguatan penceramah. Tahun 2018 lalu ide ini sudah muncul. Gagasan ini muncul bersamaan waktu dengan gagasan pemerintah melawan radikalisme. Tim Liputan Metro TV. Lalu pemirsa, bagaimana pemerintah menjelaskan perubahan nama program dari sertifikasi penceramah menjadi penguatan kompetensi penceramah? Telah bergabung melalui sambungan telepon Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, Kamarudin Amin. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kamarudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Fera. Pak Kamarudin, ini mengapa akhirnya berganti nama dari program penceramah bersertifikat menjadi penguatan kompetensi penceramah agama? Apa alasannya? Ya, jadi pertama, sebagaimana Pak Wamen waktu itu menjelaskan bahwa al-khuruj minal khilaf mustahab. Gitu. Jadi keluar dari kontroversi itu lebih baik. Jadi sebenarnya programnya sekali lagi sama saja, jadi ini kegiatan biasa, aktivitas biasa yang setelah selesai mengikuti kegiatan para peserta mendapatkan sertifikat. Nah sebenarnya kenapa kita ubah namanya, karena beberapa kali kita menjelaskan di media, di publik, tampaknya ada beberapa pihak yang memberi masukan, memberi saran, sebaiknya jangan menggunakan kata-kata bersertifikat. Karena kata-kata bersertifikat ini selalu saja dipahami sertifikasi begitu. Dan orang memahami bahwa orang yang tidak bersertifikat itu tidak boleh ceramah, padahal kita sudah menjelaskan tidak seperti itu. Jadi untuk menghindari itu ya sudahlah, kita merubah nama saja. Baik, jadi intinya berganti nama ini hanya untuk menghindari polemik begitu ya. Tapi dari segi programnya ini apakah berbeda atau sama saja? Sama saja sebenarnya, isinya sama saja. Jadi isinya itu pertama penguatan wawasan kebangsaan ya, pemahaman tentang ketahanan nasional, tentang bahkan peserta diberikan materi tentang ketahanan nasional, tentang ideologi negara, tentang sosial budaya dan seterusnya gitu. Kemudian tentang materi keagamaan juga. Jadi intinya penguatan kompetensi di dalam dua hal ya, dalam hal substansi dan juga dalam hal metodologi misalnya.
Karena filosofinya kan begini, penceramah itu kan harus up with the highly rapid changing society ya. Dia harus mengikuti perkembangan masyarakat yang berubah begitu cepat. Harus paham bagaimana menghadapi kaum milenial misalnya. Bagaimana menghadapi kelompok kelas menengah atas yang highly educated, yang sangat rasional misalnya. Supaya penceramah bisa memberi respon-respon berkualitas, respon-respon yang bermutu, ya tentu mereka harus punya pemahaman yang memadai tentang what is happening ya, apa yang sedang terjadi di lapangan. Dengan kata lain bahwa ini seperti seminar atau pelatihan saja begitu ya? Ya ini seperti pelatihan saja, selama 3 hari setelah mengikuti pelatihan, para peserta mendapatkan sertifikat. Dan untuk diketahui bahwa antusiasme ormas-ormas Islam itu sangat tinggi, sangat luar biasa. Kemarin ketika kita lakukan sosialisasi, ya ternyata ada 53 ormas yang hadir, bisa dibayangkan gitu. Jadi ada yang ormas yang terlewat tidak sempat kita undang, ternyata mereka protes minta diundang dan kita undang gitu. Jadi sangat antusias sebenarnya masyarakat kita itu. Jadi ya karena mereka paham tujuannya pasti baik ya. Tapi yang menjadi pertanyaan kemudian, kalau ini sifatnya seminar atau pelatihan saja, apakah wajib diikuti oleh seluruh mereka yang ingin berceramah di Indonesia, dimanapun berada? Itu dia dari awal kami sampaikan bahwa ini sifatnya sukarela saja. Jadi tidak semua penceramah harus ikut. Dan tidak berarti yang tidak bersertifikat atau tidak mengikuti pelatihan ini tidak boleh berceramah, sama sekali tidak. Itu dari awal kami jelaskan sejak program ini kita gulirkan. Tetapi masih saja ada masyarakat kita yang belum memahami, menganggap bahwa kalau tidak bersertifikat tidak boleh ceramah. Bisa membelah masyarakat nanti, padahal sebenarnya tidak sama sekali begitu. Jadi ya sudahlah, daripada kita berdiskusi hal-hal yang kurang produktif, ya sudah kita merubah namanya, mudah-mudahan dengan nama ini berubah, resistensi mereka yang tidak setuju bisa berkurang atau bisa memahami setidaknya program ini. Bagi yang tidak mengikuti program pelatihan ini juga tetap bisa berceramah, tidak ada halangan, artinya bukan tolak ukur utama begitu ya untuk menjadi penceramah di Indonesia, harus mengikuti program dari Kementerian Agama ini. Ya betul sekali. Jadi tidak harus, karena tidak mungkin pemerintah bisa mensertifikasi semua penceramah karena jumlah penceramah kita sangat banyak, tidak terbatas dan bahkan ya sulit kita mengidentifikasinya karena ceramah itu kan panggilan juga ya, panggilan nurani, panggilan hati gitu. Jadi tidak mungkin bisa disertifikasi dan tidak ada program sertifikasi ya, tidak ada rencana kita untuk mensertifikasi penceramah ya, apalagi mensertifikasi ulama itu sama sekali tidak pernah terlintas dalam pikiran kami, apalagi terrefleksi dalam program-program Kementerian Agama, sama sekali tidak. Baik, Pak Kamarudin, lalu apa bedanya yang mengikuti program ini dengan yang tidak mengikuti kalau sama-sama saja ujung-ujungnya juga boleh ceramah dimanapun? Bedanya adalah masyarakat mendapatkan informasi bahwa si A, si B yang telah mengikuti program ini, masyarakat mengetahui bahwa mereka telah mendapatkan pemahaman tentang wawasan kebangsaan. Ya, asumsinya bahwa mereka tentu punya wawasan pengetahuan yang cukup memadai tentang wawasan kebangsaan, tentang pemahaman keagamaan yang moderat. Itu saja sebenarnya. Jadi ketika masyarakat kita nanti misalnya dari penceramah, ya setidaknya mereka terinformasi bahwa penceramah ini alhamdulillah pernah mendapatkan pelatihan, artinya punya kapasitas, punya kompetensi itu. Kami Kementerian Agama, pemerintah dalam hati kan memang harus beri pelayanan kepada masyarakat. Baik, nah ini kan dikhawatirkan banyak pihak adalah intervensi dari Kementerian Agama ataupun wujudnya pemerintah begitu ya terkait dengan aturan agama. Kemudian juga bahwa sertifikasi ini juga pernah dilakukan sebelumnya dari periode Kementerian Agama sebelumnya dan sudah dilimpahkan ke Majelis Ulama Indonesia untuk melakukan sertifikasi tersebut, bahkan masih berjalan sampai dengan sekarang. Lalu menjadi pertanyaan kemudian, mengapa harus ada dua yang melakukan sertifikasi, baik itu dari Kementerian Agama maupun juga dari Majelis Ulama Indonesia? Yang membedakan ini apa? Atau apa yang menjadi keraguan dari Kementerian Agama sendiri sehingga harus menjalankan sendiri bukan hanya dari Majelis Ulama Indonesia? Ya, jadi sama-sama berjalan ya. Negara ini kan punya kewajiban untuk mengawal, mempertahankan, menjaga kualitas kehidupan beragama di Indonesia. Ya, itu Kementerian Agama punya kewajiban itu. Dia memberikan pelayanan yang terbaik
memastikan kondisi dan kualitas keberagamaan Indonesia. Nah, salah satu terjemahannya, salah satu programnya adalah ya program ini, karena penceramah ini kan sangat sentral sekali, sangat fundamental, ya, entitas yang sangat penting sekali. Karena mereka akan memberi pencerahan, mereka yang akan mencerahkan masyarakat. Sehingga kalau mereka akan mencerahkan, tentu mereka sendiri harus bercerahkan. Kementerian Agama harus memastikan ini. Jadi harus memastikan bahwa masyarakat mendapat pelayanan yang baik ya terhadap kehidupan beragama. Nah, bahwa MUI melaksanakan sama sangat bagus karena memang kita harus bersama-sama mengurus umat Indonesia yang jumlahnya 200 juta lebih, tentu harus bersinergi antara pemerintah dan civil society. Dan ini selama ini kita lakukan. Kita mendukung MUI untuk melakukan itu, bahkan kita membantu kok. Dari Nangsa juga Kementerian Agama membantu MUI. Ya, karena memang harus melaksanakan itu bersama. Baik, bagi yang sudah mengikuti program pelatihan ini ada sanksi atau tidak ketika misalnya ditemui ada penceramah yang menyalahi penyampaian yang misalnya berbau radikalisme atau berbau kebencian, ada tidak sanksi dari Kementerian Agama terkait hal ini? Ya bisa jadi sanksinya kita tarik lagi sertifikatnya. Ya kita kalau sampaikan ditarik artinya tidak boleh lagi ceramah, Pak Kamarudin? Bukan tidak boleh ceramah, masyarakat terinformasi bahwa orang ini ternyata bermasalah. Artinya dia misalnya melakukan hal yang tidak sesuai dengan komitmen dari pelatihan itu. Nah, kalau misalnya masyarakat sudah bisa memilih, menentukan pilihannya begitu pada ketika memilih penceramah-penceramah. Sekedar masyarakat tahu, tapi kembali lagi ke masyarakat kalau memang merasa baik untuk memilih penceramah tersebut tetap akan dilakukan, boleh saja oleh Kementerian Agama begitu ya? Iya dong, jadi pilihannya kepada masyarakat. Oleh karena itu masyarakat juga kita edukasi. Program Kementerian Agama ini kan banyak ya, bukan hanya ini ya. Jadi kita punya banyak sekali program dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama. Ini salah satu dari sekian banyak program. Jadi di samping masyarakat kita edukasi, kita berikan pelatihan-pelatihan juga, pencerahan-pencerahan juga, supaya mereka juga bisa memilih atau bisa pahamlah tentang keagamaan, agamanya. Baik, artinya Kementerian Agama memberikan bekal, pelatihan, seminar kepada para penceramah, tetapi juga selebihnya kembali lagi kepada masyarakat. Artinya sertifikat yang diberikan setelah pelatihan ini tidak menjamin penceramah tersebut boleh atau tidak berceramah begitu ya? Precisely, ya betul sekali seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Bapak Kamarudin Amin sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.